Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Andre Vincent Wenas. Ramainya wacana publik soal the king of lip service yang dicetuskan oleh BEM UI ya, kebetulan ya, adik-adik dari BEM UI yang berusaha katanya mau mengkritisi Pak Jokowi. Ya, boleh-boleh aja sih, tapi juga boleh tentunya publik merespon kritik atau yang diklaim sebagai kritik oleh BEM UI dengan kritikan lagi dari publik. Jadi ada respons lah begitu ya, respons publik. Nah, saya menulis saja artikel yang berjudul antara kritis dan nyinyir, lip service-nya BEM UI menyikapi kerjanya Jokowi. Gimana ceritanya? Begini, sahabat, BEM UI sibuk mengkritisi atau mungkin menyinyiri Jokowi dengan memproduksi meme atau meme, the king of lip service. Mungkin itu dilakukannya sambil update status di atas MRT atau di atas kendaraan yang sedang melaju di jalan tol, hasil kerjanya Jokowi. Sementara itu, sahabat, mahasiswa UGM sibuk berkontribusi dengan Genos, alat pendeteksi COVID-19. Ini demi menolong orang banyak di masa pandemi. Tapi janganlah juga kita menggebyah-uyah atau menggeneralisir. Itu kan cuma oknum kok. Tidak semua loh mahasiswa UI itu konyol seperti itu. Dan sementara itu mungkin juga ada mahasiswa UGM yang balilonya sama dengan kekonyolan dari rekan-rekan BEM UI. Intinya, kita pun mesti kritis juga. Tak boleh sembarangan atau serampangan menuduh bahwa genusnya mahasiswa UI atau UGM atau universitas manapun adalah begitu adanya. Itu namanya generalisasi yang ngawur juga. Jadi, berpikir kritis itu ada aturannya loh. Bukan sekedar asal cuap-cuap, asal menyimpulkan, asal omong, asal nyentrik, asal nyinyir, asal beda, asal nekat, dan akhirnya malah asal-asalan. Nekat yang tidak asal-asalan alias berani, itu seperti misalnya nekatnya atau beraninya Pak Jokowi membubarkan Petral, mafia migas besar, dan lalu nekat pula mengirim Ahok lagi untuk jadi komisaris utama di Pertamina. Masih ingat awal-awalnya Ahok juga didemo banyak sekali oleh Federasi Karyawan Pertamina ya. Ahok bukannya enak-enakan dapat fasilitas plafon kartu kredit 30 miliar, malah dilepeh begitu aja. Apakah ada yang kesetrum dengan lepehan Ahok ini? Siapa aja sih mereka yang kesetrum? Pembubaran Petral oleh Jokowi dan lepehan maut ala Ahok ini kan jelas bukan lip service, bukan? Di sisi lain, belum lama berselang, ada kader PKS loh di Depok yang bikin survei. Survei apa? Survei tentang status keperawanan para siswi di kawasan Depok. Nah, kerja model begini rupanya maha penting bagi PKS. Investasi waktu, tenaga, dan uang pun digelontorkan. Alhasil, surveinya menunjukkan bahwa 70% siswi di kawasan Depok sudah tidak perawan. Sebuah penemuan yang spektakuler ala PKS. Entah bagaimana metode penelitiannya, apakah sekedar wawancara atau dilakukan semacam tes di klinik, kita tidak tahu. Hanya mereka sendirilah yang tahu. Ini aktivitas untuk tujuan apa? Ya, nggak jelas. Padahal sudah beberapa periode loh, kepemimpinan eksekutif dan legislatif di daerah Depok sana dikuasai oleh kader-kader PKS sendiri. Lalu pertanyaannya, apakah ini prestasi PKS? Ya walau-alam sih. Apakah penemuan survei sosial dari PKS ini berfaedah? Ya, jawab sendirilah. Namun yang jelas, PKS mendapat doa loh dari BEM UI untuk terus tegar dalam menjalankan perannya sebagai partai oposisi. Apa relevansinya ya? Adik-adik di BEM UI mungkin bisa mewawancarai mantan presiden PKS yang sekarang ada di penjara Sukamiskin lantaran kasus korupsi impor daging sapi. Dan, nah ini dia,
Yang waktu OTT-nya itu juga sempat heboh soal istilah fulus atau duit licin dan fustun atau cewek molek lah terjemahan bebasnya. Disitulah kemungkinan besar makna lip service atau layanan bibir dalam arti harafiahnya itu bisa diperoleh. Kalau kita mengacu pada makna kata kritis itu sendiri, menurut KBBI artinya bersifat tidak lekas percaya, bersifat selalu menemukan kesalahan atau kekeliruan, dan tajam dalam penganalisisan. Nah, berasal dari kata Yunani kritikos atau kemampuan membuat judgment, penilaian, keputusan tertentu yang berawalnya dari kreinein, artinya to separate, to decide, memilah dan memutuskan. Krei itu maknanya to sieve, menyaring, yang juga berarti discriminate atau distinguish. Maka kritik itu memang bukan sembarangan. Yang sembarangan itu nyinyir dan asal ngomong. Dan kenyinyiran itu kerap berujung pada penghinaan atau tuduhan tanpa dasar, tanpa argumentasi yang sahih. Ketimbang memberi perbandingan atau analisa yang tajam, yang korektif atau bahkan konstruktif, kenyinyiran berawal dari sekedar rasa benci yang buta dan berujung pada kepahitan dalam hidup. Kritik itu sesungguhnya membutuhkan erudisi yang cukup, keluasan dan kedalaman pengetahuan agar bisa memilah-milah, menyaring, dan membedakan serta akhirnya melakukan penilaian tertentu. Bahkan kritik juga butuh bukan hanya kepandaian, tapi juga kebijaksanaan. Sehingga dengan begitu, harapannya mekanisme dialektika tesis-antitesis jadi bermutu serta bisa naik kelas menjadi sintesa yang kreatif. Ini jelas kerja intelek dari seorang intelektual. Belum lagi kita bicara konteks kultural di mana dialektika itu berlangsung. Pak Jokowi menyinggung soal tata krama dan sopan santun dalam adat ketimuran kita. Kalau itu bisa dilakukan, tentu akan jadi lebih indah. Itulah etika politik yang juga bisa memancarkan spektrum estetika atau keindahan adat istiadat. Nuansa yang kabarnya berakar dalam peradaban masyarakat Nusantara sejak dahulu kala. Demikian sahabat, catatan singkat saya untuk menyikapi keramaian meme mengenai The King of Lip Service-nya BEM UI. Kiranya bisa memberikan sedikit perspektif dan horizon. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.